Menjadi seorang pengusaha yang sukses tentu tidak bisa dialami oleh semua orang, karena untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan banyak usaha dan juga kerja keras. Sebab sebuah kesuksesan yang dicapai tidak akan didapatkan dengan begitu mudah. Namun berbagai macam usaha dan juga kesempatan yang coba diciptakan oleh beberapa orang mampu membawa mereka menjadi pengusaha yang sukses di Indonesia. Berikut ini 5 pengusaha yang sukses di Indonesia yang kisah hidupnya layak untuk dijadikan inspirasi bagi kita semua. Yang pertama yaitu pengusaha Bob Sadino. Daftar biografi pengusaha sukses di Indonesia tidak lengkap tanpa Bob Sadino. Dia adalah salah satu pengusaha sukses di Indonesia yang paling melegenda. Walaupun termasuk salah satu pengusaha terkaya di Indonesia, Bob Sadino memiliki gaya yang nyentrik dengan kemeja lengan pendek dan celana pendek. Pria ini lahir pada tanggal 9 Maret 1933 di Bandar Lampung, anak bungsu sebuah keluarga yang berkecukupan. Namun saat masih muda, ia menghabiskan warisannya untuk keliling dunia dan bekerja di luar negeri. Kemudian Bob Sadino kembali ke Indonesia dan menjadi supir taksi gelap dengan mobil Mercedes yang ia dapatkan dari bekerja di luar negeri. Setelah kecelakaan yang membuat mobilnya rusak berat, Bob Sadino menjadi tukang batu dengan upah hanya Rp100 per hari dan sempat depresi. Hingga suatu hari, sahabatnya menghiburnya dengan memberikan 50 ekor ayam, dan dari sanalah inspirasi berwirausaha ternak muncul. Bermodal ayam pemberian itu, Bob Sadino menjadi peternak ayam. Ia pun memulai menjual telur ayam peliharaannya. Usahanya pun berkembang dan kebanyakan pelanggannya adalah orang asing. Dari keuntungan beternak ayam, Bob Sadino mulai mengimpor berbagai macam sayur dan buah yang saat itu masih termasuk baru di Indonesia. Ia pun mulai mengembangkan sayur dan buah tersebut dengan metode hidroponik. Hasil pertanian Bob Sadino dijual di swalayan Kemcik yang didirikannya tahun 1970. Kebanyakan peminatnya adalah orang asing yang membeli sayur, buah dan daging hasil impor. Ia juga mendirikan Camp Food yang memproduksi daging olahan seperti sosis, bakso, nugget, dan yang lainnya. Seiring dengan kesuksesannya, Bob Sadino juga melakukan ekspansi usaha. Ia juga masuk ke sektor properti dan mendirikan mansion at Kemang. Ia juga sering mengisi seminar kewirausahaan di berbagai daerah, hingga wafatnya pada tanggal 19 Januari 2015. Yang kedua yaitu pengusaha Hairul Tanjung. Hairul Tanjung lahir di Jakarta 16 Juni 1962 dari keluarga yang kurang mampu. Namun sejak kecil ia sudah memiliki mental yang sekuat baja. Terbukti ia bisa masuk Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia. Saat kuliah, pengusaha yang sering disebut CT ini mencari uang dengan berbagai cara. Mulai dari berjualan alat tulis dan kaos, membuka jasa fotokopi, bahkan berbisnis alat kedokteran. Walaupun akhirnya ia mengalami kebangkrutan. Setelah lulus, Hairul Tanjung mendirikan bisnis ekspor sepatu anak bernama PT Pariarti Sindutama bersama temannya. Tetapi kemudian ia keluar dan mendirikan bisnisnya sendiri. Perusahaan yang dinamakan Para Group itu berkembang pesat. Bersama Para Group, Hairul Tanjung mengakuisisi Bank Karman yang diubah namanya menjadi Bank Mega. Ia juga mendirikan Trans TV dan mengubah nama perusahaannya menjadi CT Corp. Hairul Tanjung terus memperluas usahanya ke berbagai sektor seperti properti, keuangan, dan juga energi. Total kekayaan CT diperkirakan sekitar 65,3 triliun rupiah. Yang ketiga yaitu pengusaha Susi Puji Astuti.
Walaupun lahir dari keluarga yang berkecukupan, ia drop out pada saat SMA dan mulai berbisnis dari nol. Susi Pujiastuti lahir di Pangandaran, tanggal 15 Januari 1965. Susi Pujiastuti mengawali karirnya dengan menjadi pengepul ikan pada tahun 1983. Modal didapat dari hasil menjual perhiasan pribadinya. Lama-kelamaan, bisnisnya pun semakin berkembang. Pada tahun 1996, Susi Pujiastuti mendirikan PT ASI Pujiastuti Marine Product. Perusahaan ini mengekspor lobster ke luar negeri, mulai dari Asia hingga Amerika Serikat. Salah satu masalah yang dihadapi dalam bisnis tersebut adalah menjaga produk hasil laut tetap segar sampai diantar ke pelanggan. Untuk mengatasi tantangan tersebut, pada tahun 2004, Susi Pujiastuti meminjam uang sebanyak 20 miliar ke bank. Ia menggunakan uang tersebut untuk membeli pesawat Cessna Caravan dan mendirikan perusahaan transportasi udara. Perusahaan yang ia namakan PT ASI Pujiastuti Aviation tersebut berkembang dengan pesat. Awalnya, Susi Pujiastuti hanya memiliki satu pesawat saja. Sekarang ia memiliki armada yang terdiri dari beberapa pesawat. Pada awalnya, pesawat hanya digunakan untuk mengangkut hasil laut saja. Namun sekarang juga digunakan untuk mengangkut penumpang. Kesuksesan dan keuletan Susi Pujiastuti dalam mengelola hasil laut tidak hanya berbuah kekayaan. Ia juga sempat dipilih Presiden Joko Widodo untuk mengisi jabatan Menteri Perikanan dan Kelautan. Yang keempat yaitu pengusaha Ciputra. Banyak masyarakat Indonesia yang tahu atau pernah mendengar nama Ciputra. Ciputra merupakan sosok pengusaha sukses di Indonesia yang memulai usaha dari bawah. Ia tidak berasal dari keluarga yang kaya. Bahkan ayahnya meninggal saat Ciputra masih kecil, sehingga beliau diharuskan untuk membantu ibunya mengurus ternak sebagai sumber pencaharian utamanya. Dengan kondisi yang terbatas, Ciputra tidak mengurungkan niatnya untuk menjadi pengusaha sukses di Indonesia. Ia berusaha keras dalam menempuh pendidikannya hingga akhirnya berhasil lulus dari jurusan Arsitektur Institut Teknologi Bandung. Setelah kelulusannya, Ciputra mencoba mendirikan bisnis di bidang konsultasi arsitektur bersama rekan-rekannya yang dinamakan PT Daya Cipta. Setelah berhasil mengerjakan beberapa proyek arsitektur, Ciputra bersama rekan-rekannya pindah ke Jakarta dengan tujuan menjadi vendor proyek pembangunan dari pemerintah DKI. Usaha ini membuahkan hasil setelah melakukan lobi dari beberapa strategi lain, sehingga perusahaan beliau dan rekan-rekannya berhasil mendapatkan proyek-proyek besar dari pemerintah DKI Jakarta. Proyek-proyek tersebut antara lain pembangunan Kota Mandiri Bintaro Jaya, Taman Impian Jaya Ancol, pusat perbelanjaan, dan beberapa proyek lainnya. Saat ini sudah sangat banyak proyek properti besar yang diselesaikan oleh beliau di berbagai kota di Indonesia. Dan yang terakhir yaitu pengusaha Ahmad Sahroni. Ahmad Sahroni merupakan wirausahawan yang sukses di Indonesia. Beliau lahir di Jakarta tanggal 8 Agustus 1977. Dibesarkan oleh sang ibu seorang diri, ia sering membantu ibunya berjualan nasi Padang di kawasan Tanjung Priuk, Jakarta. Kondisi ekonomi yang pas-pasan membuatnya terbiasa berkecimpung di berbagai pekerjaan sejak kecil. Untuk membiayai sekolahnya dan membantu keluarga, ia pernah menjadi ojek payung, tukang semir sepatu, dan berdagang es. Setelah lulus SMA, Ahmad Sahroni bekerja sebagai buruh kasar, kemudian menjadi supir tembak di PT Millennium Inti Sentosa. Karena tidak puas, ia bekerja sebagai tukang cuci piring di kapal pesiar Century
dan berkeliling dunia. Namun setelah beberapa bulan, ia kembali ke Indonesia dan bekerja sebagai pelayan restoran. Tidak lama kemudian, Ahmad Saroni kembali ke PT Millennium Inti Sentosa sebagai supir bos. Kali ini, ketekunannya membuat ia diangkat menjadi pegawai tetap. Ia pun belajar cara menjalankan usaha. Semangat kerjanya membuat ia mencapai posisi sebagai direktur perusahaan. Setelah itu, Ahmad Saroni mendirikan perusahaannya sendiri di bidang rental kapal. Selama menjalankan bisnisnya sendiri, ia pernah ditipu dan terlilit utang sehingga hampir bangkrut. Namun demikian, kegigihan Ahmad Saroni membawanya sukses bersama PT Eka Samudra 5. Ia lalu mendirikan PT Ruanda Satya Abadi yang bergelut di sektor suplai BBM kapal. Berawal dari buruh serabutan di Tanjung Priuk, Ahmad Saroni yang juga seorang politisi, kini terkenal dengan julukan Crazy Rich Tanjung Priuk yang mengoleksi mobil-mobil mewah di rumahnya. Demikianlah beberapa biografi pengusaha sukses di Indonesia. Dari kisah hidup mereka, kita dapat memetik pelajaran bahwa kesuksesan dapat diraih walaupun kita memulai semuanya dari nol. Yang dibutuhkan adalah kerja keras, komitmen, serta pantang menyerah. Semoga video 5 pengusaha sukses Indonesia ini dapat memotivasi kita untuk melakukan yang terbaik dan mendapatkan kesuksesan. Sukses selalu!